Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Imamat pasal 2. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus menghususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah, menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Kalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Ibu Marjuni, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 26. Baik, terima kasih Bu Cinta. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya depan orang. Saya ulang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, terima kasih. Bu Marjuni, silakan Bu Elia. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Ya, terima kasih Ibu Elia Pandi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Garam. Silakan Pastor Paul. Haleluya, saudara. Dari posisi enak. Dari posisi enak sebentar ya. Kacamataku mana ya, Mak? Kacamataku. Haleluya, ya firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kita hari ini belajar kembali tentang garam, ya saudara ya. Kenapa orang Israel kalau ada korban bakaran itu dagingnya itu dikasih garam, saudara ya. Nah, dan cara kasih garamnya itu ya dagingnya dipotong begitu,
Terus garamnya itu sebanyak-banyaknya gitu ya, saudara, ditahurin gitu ya, kayak bikin asinan daging gitu, saudara ya. Yang mau bikin asinan daging, garamnya itu sebentar. Kalau biasanya itu daging itu bagian atasnya gitu ya, semuanya banyak sekali gitu ya. Kenapa harus bikin daging? Baru di, baru dimasukin ke korban apa api itu ya, korban bakaran itu ya, jadikan korban bakaran. Mengapa demikian, saudara? Karena di setiap daging itu masih ada darahnya. Dan garam itu nanti akan mengeringkan apa? Garam itu akan mengeringkan darah. Darah itu kan nggak kosher, ya, najis, tidak kosher bagi orang Yahudi. Makanya diberikan garam itu, saudara ya. Nah, apa makna rohaninya tentang garam ini, saudara? Makna rohani dari garam ini adalah, dari Tuhan Yesus berkata ya, garam yang menggarami dunia ini. Dunia ini udah nggak kosher, dunia ini najis. Maka kita ini adalah garam yang menggarami dunia ini supaya dunia ini kosher. Ya, jadi bukan supaya kayak sayur biar asem, biar ada rasanya, bukan, saudara. Cuma dikit. Ya, saudara ya. Kamu nggak mungkin sayur asemnya segini, ini sayur asemnya misalnya kasih mangkok, ini garamnya sebruk gitu, nggak mungkin. Kalau Anda ngaramin daging itu ya, ngaramin daging, apa sih? Apa itu tadi udah tak siap. Nah, ini sudah saya kasih ini ya, coba saya tunjukkan ya, biar menarik ini ya. Saya bagus sekali ya, saudara ya, tentang garam ini ya. Saya ambil dari Kapat ini. Saya share filmnya ya. Adios. Hmm, ini menarik ya, sedikit aja ya, cuma 2 menit kok filmnya. Kalau nggak nyampe kali, 1 menit kali. Cara nggak ada mie itu ya, supaya Anda bayang tuh ya. Caranya begitu tuh ya, kelihatan nggak tuh? Bang ya, mana tadi kok cepet sekali. Potong-potong ya. Kelihatan nggak, saudara, tuh cara nggak ada mie-nya tuh? Kelihatan pasti. Nggak putus-putus ya. Potong-potong. Ya. Eh, Lihat ya, tuh. Waktu cara nggak ada mie-nya itu, ini foto videonya cuma 1 menit tuh, tuh, begitu tuh ya. Jadi bukan kayak nggak ada minyak sayur asem gitu ya, seperti yang selama ini kita belajar ya, saudara ya. Eh, Kamu dulunya juga nggak ada minyak sayur asem kan dulu ngertinya tuh. Sayur kalau nggak ada garamnya kan nggak ada rasanya, gitu kan. Benar nggak? Selama ini kita belajar kan begitu. Kita enggak ya tadi ya, nggak ada semua dibalik. Si garam lagi banyak-banyak, kayak mau bikin asinan daging, saudara ya. Yang mau bikin asinan daging. Ya, saudara, karena dunia ini tidak kosher. Ya, daging tadi ada darahnya, dunia itu juga tidak kosher. Maka kita yang akan menggarami dunia ini supaya kosher. Makanya nggak bisa cuma 1-2 orang. Bisa, saudara. Sebanyak mungkin orang agar dunia ini bisa digarami. Makanya ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan itu, saudara, ya maka Abraham nanya, Tuhan, kalau ada 10 orang saja, Tuhan. Pertama 50 ya, 50 kemudian jadi 10, kemudian akhirnya ternyata cuma Lot sendirian saja. Istrinya, anaknya aja udah karuan, saudara ya. Makanya kita harus bersaksi, saudara. Kita harus memberitakan ini sebanyak mungkin supaya banyak orang sama-sama kita ya menjadi garam bagi dunia ini, bukan supaya garamnya asin, supaya dunianya asin dan rasanya, bukan. Supaya dunia ini kosher, supaya dunia ini dikuduskan dengan kehadiran orang-orang ya
orang-orang kudus Allah. Mengapa orang-orang kudus Allah ini mengkosyarkan? Karena orang-orang kudus Allah ini menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana cara menghadirkan kerajaan Allah? Dengan cara apa, saudara? Dengan cara hidup kita ini bersedekah setiap hari. Ya, ketika hidup kita penuh dengan sedekah, terus hidup kita dalam sedekah setiap hari dan beramai-ramai, maka saudara, dunia ini kan cepat dikosiarkan. Coba bayangin kalau seluruh Indonesia orang isinya suka bersedekah dengan benar ya, bukan ngasih duit, bukan ya, bukan ngasih duit, tetapi tidak ada orang miskin di antara mereka. Ya, makanya kita ada mau bikin program beasiswa, ya, beasiswa, bukan beasiswa bayarin anak sekolah, tetapi supaya anak-anak bisa berseragam. Kita setiap tahun sudah kasih sepatu, tas. Sekarang kita mau bikin supaya bagaimana bisa beli seragam, bisa beli alat tulis mereka semua ya, bisa beli yang dibutuhkan untuk sekolah. Ya, itu dari ada apa namanya donatur, ada salah satu donatur. Yuk kita bikin begitu. Ya, nanti dia kasih ya sumbangan setiap bulan, tetapi berharap semua bisa terlibat. Bahkan akhirnya kita bisa ngasih beasiswa. Bahkan kalau perlu kita bisa nyekolahin orang, nguliahin anak, ya. Jadi jangan sampai ada anakmu putus sekolah, jangan sampai itu ya. Nah, kita doakan saja ya, itu yang sedang kita doakan ya dari dulu ya. Tiba-tiba orang ini kasih 25 juta sebulan, saudara ya. Ya awal, saudara ya, buat kita memulai ya proyek kita ya, proyek beasiswa. Nah, nanti antara donatur dengan anak itu bisa kontak. Coba kalau ada di Indonesia itu ada ribuan orang seperti itu. Coba kalau semua gereja melakukan seperti itu. Dunia kosyar. Ya kan? Dunia kan diterapkan kosyar. Makanya bilang digarami oleh perbuatan baik kita. Disucikan. Semua yang najis itu aja hilang, saudara. Dengan apa? Dengan pengampunan, dengan sedekah, dengan perbuatan baik, dengan cinta kasih dari surga. Jadi bukan sayur asem, kasih garam sedikit, saudara ya. Ini semuanya digarami sebanyak mungkin orang. Ya, saudara ya. Kalau kita terus hidup kita bersaksi dan semakin banyak orang, maka terjadi Ulangan 15. Maka tidak ada orang miskin di tengah mereka. Kisah Rasul 4 ya. Maka tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Karena selalu ada yang menjual harta mereka dan membagi-bagikannya sesuai dengan kebutuhannya, keperluannya. Bukan yang mereka inginkan, Anda mau malak dunia, tidak boleh, saudara ya. Galak ini, jangan kita tenang. Bendara kita galak-galak, saudara ya. Bendara kita galak-galak, tenang, 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 tenang. Jadi sesuai dengan keperluannya, bukannya kamu minta. Makanya ada survei, ada segala macam ya. Tetapi alangkah indahnya kalau sampai anak-anak kita jangan sampai ada yang tidak putus sekolah, ya jangan sampai mereka pakai sepatunya mangap, ya saudara ya, kita selalu berkati sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Ya jangan sampai mereka mau sekolah nggak punya bukunya, pelajar nggak punya buku pelajarannya, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan di komunitas ini, saudara, ketika kita saling berbagi satu sama lain. Ya, dan berbahagialah mereka semua yang bisa memberi, bukannya minta-minta, tetapi kalau Anda membutuhkan pertolongan, ya saatnya Anda sedang meminta, ya terus berdoa sama Tuhan supaya suatu hari kamu yang memberi, bukan yang minta. Dan itulah garam dunia, kamulah garam dunia, bukan cuma sedikit tapi banyak. Saudara, ada lagi yang penting, saudara ya. Ketika darah itu ya di dalam darah itu najis ya. Jadi ketika itu digarami itu jadi kering semua kesedot di garam itu ya. Maka kamu akan mendapatkan apa namanya, bahkan yang busuk-busuk itu minggir, saudara ya. Jauhkan dari yang kebusukan karena ada banyak darah. Makin kita makin jadi satu sama lain. Maka yang busuk-busuk itu minggir, saudara. Makanya kalau daging yang digarami itu seperti daging asin yang diasap, yang dibakar itu kan juga jauh dari itu ya, jauh dari apa namanya, belatung-belatung itu, saudara, yang busuk-busuk itu kan.
Nah, itu juga salah satu tujuan. Coba lihat ya. Saya lihat processing penggaraman itu ya, daging di di Greenland ya, saudara ya. Di Greenland itu daerah dingin sekali ya, di daerah kutub. Itu saudara, caranya mereka juga digarami seperti itu, terus kemudian mereka simpan. Itu bisa untuk berbulan-bulan. Ketika terjadi topan badai di sana, mereka terisolasi, mereka bisa makan dari daging itu, daging garam, daging asin itu, saudara. Ya, dari daging asin itu mereka bisa makan. Maka daging itu bukan cuma satu, bukan cuma kosher, tapi yang kedua daging itu bisa awet sudah selama, sehingga bisa dipakai di kemudian hari nanti. Ya, jadi saudara, betapa garam ini berguna. Tapi kalau garam itu sudah tawar, nggak ada gunanya, kan garamnya banyak ya, cuma dibuang, diinjak orang. Apabila komunitas itu tawar, saling menyakiti, tersinggungan, masih belum lunas harga dirinya, ya nggak ada berguna. Dibuang, diinjak orang, ya yang harga dirinya belum lunas kan, yang masih cicilan-cicilan harga diri belum lunas itu, kamu telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Tapi kalau kamu belum lunas dibayar, ya mungkin kamu masih ada di Adira, itu harga dirimu, saudara. Masih ada di BCA, belum lunas. Kamu nggak bisa jadi garam. Kamu akan dibuang dan diinjak orang. Diinjak orang, saudara. Makin memberontak, makin kamu diinjak orang. Ngerti ya, saudara ya. Hidupmu itu tidak berguna. Kalau kamu masih tersinggungan, kamu tidak bisa jadi saksi, kamu tidak bisa jadi terang, kamu tidak bisa jadi berkat. Hidupmu akan diinjak orang. Ya, artinya orang nggak respect. Kamu ingin direspek sama orang, tapi hati orang nggak respect. Kamu cuma jadi mainan doang, mau dibuang di jalan, nggak kepakai. Ya, itu pun nggak terpakai. Tetapi kalau kamu hidupmu bisa menggarami daging ini, ya, hidup komunitas ini bisa menjadi berkat, maka komunitas ini akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Dan untuk itu orang-orangnya harus tahan banting, nggak tersinggungan, nggak marahan, nggak mutungan, nggak ngamukan. Ya ingat saudara, nggak ngamukan, nggak ngantukan, nggak ngentutan, saudara. Kalau dengan firman Tuhan ini jangan ngantuk. Kamu ngantuk, ya aduh repot saudara ya. Nah, masuk kiri, keluar kanan, 14. Enggak, jangan ngamukan juga. Ya. Jangan tersinggungan, jangan mutungan, jangan tantrum. Ya kemarin siapa Dokter Wivina kasih itu ya, wah ini aduh kasihan Pak, mau udah sembuh. Terus saya bilang, Bu, saya punya masa lalu yang tantrum ini, saya tuanya tantrum apa enggak? Jangan tantruman, saudara ya, jangan tantruman. Aduh, sial, sial, sial. Jangan begitu, harus tahan banting. Kamu harus tahan banting. Ya, tangkal diri, pikul salib setiap hari. Tangkal diri, pikul salib setiap hari. Jadi garam. Jangan menggarami dunia ini supaya kosher, supaya dunia ini punya persediaan makanan. Ya, saudara, kalau garam ini nanti dibuang, maka hidupmu akan sia-sia. Nah, hidupmu tidak akan berarti. Hidupmu tidak berguna saat kamu tidak mau menjadi garam. Kata kamu tidak berfungsi, ya, hidupmu tidak menjadi garam, tidak menggarami dunia ini. Maka hidupmu ya sia-sia. Hanya dibuang dan dijak orang, kamu tidak akan mencapai destiny hidupmu. Sehingga ketika di hari matimu, aku ngapain ya selama ini hidup ya? Anda bingung. Tapi ketika hidupmu menggarami dunia ini, waktu kamu meninggal, kamu bilang, aku puas banget hidup. Aku puas banget itu. Ya, luar biasa, Tuhan baik dalam hidupku. Kita ngomong Tuhan baik dalam hidupku bukan karena kita dikasih alfa, dikasih jet pribadi, dikasih kolam renang pribadi, dikasih bini 10, ya, dikasih berondong. Bukan, saudara. Kita bilang Tuhan baik karena kita hidupnya berguna. Hidup kita berfungsi sebagai garam itu. Sehingga kita ngomong, wih Tuhan baik. Kita mengalami kepenuhan. Hidupku itu penuh. Mantap kali.
sama dengan Tuhan. Jadi kalau hidupmu tidak menjadi garam, kamu cuma bilang apa, saudara? Aku ngapain hidup ya? Kenapa nggak mati dari dulu? Ada orang di sini umur 90 tahun, saking nggak mati-matinya dia minta di eutanasi ya, saudara ya. Kemarin temannya pastor itu pemain saxophone. Aduh Pak, kapan ini kita samperin Pak? Oh ya sudah berapa hari lagi sudah mau di eutanasi ya. Waduh, saya udah bisa ketemu ya, Pak, sayang sekali ya. Nah itu saudara ya, kalau hidupmu tidak berguna bagi sesama, hidupmu cuman menjadi apa namanya egois, hidupmu hanya bagimu diri sendiri, untukku dan untuk semuanya egois, harga dirimu masih kemahalan, ya kan, dan lunas harga dirimu, maka hidupmu akan dibuang dan akhirnya kamu akan kata apa? Capek ya hidup ya. Saya nggak takut mati, tapi saya senang ya. Saya senang. Dan kamu akan masuk dalam tanah Kanaanmu, saudara. Ya, nanti ya, dalam Ulangan 15 dan dalam Kisah Rasul 4, tidak ada orang miskin di tengah-tengah kalian. Karena Tuhan memberkati kalian melalui kita. Dan ketika kamu memberkati, Tuhan berkati kamu. Ya, yang sakit disembuhkan, yang hidupnya sedang dalam percobaan berat luar biasa, Tuhan beri jalan keluar, yang sedang mengalami stuck dalam hidup, Tuhan kasih terobosan baru. Orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, Tuhan akan buka semua jalan dalam hidupmu. Ya, kenapa? Karena kita menjadi berkat, menjadi mujizat bagi sesama kita. Kita menggarami semuanya, Tuhan kirimkan garam dari surga. Tuhan Yesus memberkati.